Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita panjang umur, kesehatan sehingga kita sampai pada bulan Ramadan yang agung ini. Salah satu yang harus kita perhatikan adalah masalah remaja. Remaja adalah tunas dari bangsa yang seharusnya membawa perubahan positif untuk negeri ini. Namun semakin berkembangnya digital dari waktu ke waktu, semakin remaja sering tersandung dengan berbagai tindakan yang menyimpang atau destruktif. Sebut saja misalnya seks bebas, LGBT, penggunaan narkotika, dan pecandu alkohol. Pergaulan remaja saat ini telah sampai pada taraf yang sangat mengkhawatirkan, di mana tidak terhitung berapa jumlah remaja yang melakukan hal-hal yang negatif. Kenakalan remaja yang menempati posisi tertinggi saat ini adalah pergaulan bebas atau free sex, seperti pacaran. Bahkan sudah menjadi tren, tidak dikatakan remaja yang gaul kalau tidak melakukan pacaran, kalau tidak punya pacar. Dan inilah pangkal dari kerusakan pergaulan para remaja. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah engkau dekati zina. Karena sungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Kalau mendekatinya saja kemudian kita dilarang, apalagi melakukannya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang memberikan kita warning tentang pentingnya menjaga interaksi antara pria dan wanita. Karena jika kemudian tidak diatur sesuai dengan syariat Islam, maka kemudian akan menimbulkan ketimpangan sosial, akan menimbulkan masalah bagi remaja kita, akan menimbulkan masalah bagi pria dan wanita. Untuk itulah kemudian maka Islam datang memberi pengaturan, memberi aturan yang menjamin jika kemudian aturan itu diterapkan, maka kemudian akan mendatangkan kedamaian, kesejahteraan, akan mendatangkan suatu kondisi yang harmonis dinamis antara pria dan wanita. Karena interaksi antara pria dan wanita adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Karena mereka adalah manusia yang memiliki tujuan yang sama, tujuan kebaikan. Hanya saja kemudian perlu pengaturan yang datang dari Sang Pencipta, bukan pengaturan yang datang dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu kemudian, maka maka agama kita memberikan beberapa aturan. Islam menetapkan hukum-hukum yang tertentu yang berkenaan dengan hal ini. Yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam telah menetapkan mengenai menundukkan pandangan, baik untuk pria ataupun wanita. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghdudna min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum innallaha khabirum bima ta'malun." Dan katakanlah kepada orang-orang beriman dari kaum laki-laki supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Dan itu lebih baik bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Demikian pula untuk wanita secara khusus disebutkan, "Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna." Dan katakanlah juga kepada kaum mukminat perempuan agar mereka menahan pandangannya. Wa yahfadzu furujahunna, dan memelihara, menjaga kemaluan mereka. Wala yudnina zinatahunna, dan janganlah kemudian mereka memperlihatkan perhiasannya kecuali yang zahir saja. Nah inilah aturan Islam demi menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang destruktif, saling menstimulasi
antara pria dan wanita, sehingga diatur bahkan kemudian pandangan itu harus ditundukkan, karena dari pandanganlah kemudian bisa muncul hal-hal yang negatif. Ketertarikan kepada lawan jenis itu dimulai dengan pandangan, maka menundukkan pandangan itu lebih baik, sebagaimana yang Allah katakan tadi. Kemudian yang kedua adalah perintah Islam agar wanita kemudian mengenakan pakaian syar'i atau yang kita kenal dengan hijab, pakaian yang sempurna, pakaian kehormatan yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 31. Wala yubdina zinatahunna illa ma zuhra minha wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna. Dan janganlah mereka perlihatkan perhiasan mereka kecuali yang zahir saja. Dan hendaklah mereka menutupi dada mereka dengan kain. An-Nur ayat 31. Perintah Islam ini, perintah Islam tentang wanita untuk menutup auratnya juga kemudian disampaikan pada ayat yang lain. Misalnya dalam firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yubdina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna yu'rafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, fala yu'dzaina, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga, Islam melarang wanita untuk melakukan safar atau perjalanan seorang diri tanpa ada mahram, yang mana perjalanan itu membutuhkan waktu sehari semalam, jadi harus ditemani oleh seorang mahram. Mengenai larangan tersebut kemudian Rasulullah mengatakan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wa rasulihi tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin wa lailah illa ma'adhi mahrumin 'alaiha. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar yang jauhnya sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang keempat, Islam melarang pria dan wanita berkholwat atau berdua-duaan kecuali jika wanita itu ditemani oleh mahramnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin, yang artinya janganlah seorang laki-laki itu berkholwat atau menyendiri berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan hal inilah yang kemudian lumrah dan biasa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, di mana kehidupan antara seorang pria dan wanita tidak ada batasannya saat ini. Perilaku berdua-duaan, berkholwat atau yang kita sebut dengan pacaran inilah yang kemudian yang merusak generasi, merusak interaksi antara pria dan wanita, sehingga menimbulkan masalah-masalah sosial yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah Islam melarang wanita keluar rumah kecuali kemudian atas izin suaminya. Karena suami memiliki hak atas istrinya, maka tidak dibenarkan seorang istri keluar dari rumahnya tanpa izin suami. Dan jika ia melakukan itu, maka itu bisa dimasukkan pada perbuatan maksiat seorang istri dan dapat dianggap sebagai nusuz atau pembangkangan, sehingga istri tadi tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami. Kemudian yang keenam, Islam sangat menjaga agar dalam kehidupan komunitas wanita itu dipisahkan dari komunitas pria. Begitu pula dalam masjid, sekolah dan sebagainya. Maka dapat disimpulkan bahwa wanita sebaiknya hidup di tengah komunitas atau di tengah-tengah wanita, dan sebaliknya laki-laki hidup di tengah-tengah kaum laki-laki atau pria. Kemudian yang ketujuh, Islam sangat menjaga agar hubungan kerjasama yang terjadi antara pria dan wanita
hendaknya bersifat umum dalam urusan-urusan muamalat. Bukan hubungan untuk yang bersifat khusus, seperti saling mengunjungi antara pria wanita, ini sangat tidak dibenarkan. Keluar untuk berdharma wisata bersama antara wanita dan pria yang bukan mahramnya. Sebab kerjasama antara keduanya bertujuan agar wanita mendapatkan apa yang menjadi haknya dan kemaslahatannya. Di samping itu, agar mereka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya. Dalam bekerja misalnya, bermuamalah, atau dalam menuntut ilmu misalnya, atau dalam berdakwah. Maka itu adalah hal-hal yang dibenarkan, tapi ada aturan-aturannya dalam Islam yang kita sebut dengan nizamul ijtimai fil Islam. Kaum muslimin rahimakumullah. Jika kemudian ketujuh hal ini diterapkan dalam kehidupan interaksi sosial kita, nizamul ijtima kita, maka insya Allah akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita bersama. Tidak akan terjadi ketimpangan, tidak akan terjadi kegelisahan antara pria wanita, saling mengganggu. Demikian pula orang tua akan merasa aman, karena anaknya terlindungi dengan penerapan syariah. Oleh karenanya, mari sama-sama kita merindukan penerapan syariah ini, sehingga terwujudlah kemudian masyarakat Islam yang damai, yang sejahtera, yang kemudian di tengah-tengah mereka diterapkan syariah Islam. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.